Saya bisnis mulai dari nol. Pas dari Taiwan, saya dulu full time. Dari Taiwan balik ke Jakarta, saya tidak punya modal. Karena dulu saya full time, digaji sama gereja pas-pasan. Ya, digaji sama gereja pas-pasan. Tidak punya tabungan, nggak punya apa-apa. Waktu saya balik ke Indonesia, ada seorang hamba Tuhan, orang Indonesia tapi yang udah dari kecil di Taiwan. Dia penginjilan, dia seorang penginjil. Dia memberikan saya masih ingat persembahan 1.000 US dollar. Dan setelah saya balik ke Indonesia, ada satu businessman, dia kasih saya modal 10 juta. Hen, persembahan buat kamu, Hen. Jadi total kurang lebih 20 juta rupiah. Nah, pas saya balik 2003 ke Indonesia, saya nggak tahu mau ngapain gitu loh. Statusnya hamba Tuhan, tapi tidak ada gereja yang kenal saya dan tidak ada gereja yang ngundang saya. Kan nggak mungkin dong, malu-maluin datang ke gereja nawarin, lu ngundang gue pelayanan dong, ngundang gue khotbah dong. Saya nggak, bukan tipikal mental yang demikian. Jadi saya mulai dengan 20 juta itu, saya mulai mikir saya harus berbisnis apa. Akhirnya saya dari seorang hamba Tuhan yang full time yang nggak ngerti bisnis sama sekali, saya harus belajar financial statement, saya harus belajar, tadi baca Alkitab tiap hari, saya mulai belajar mengenai financial, apa itu cash flow statement, apa itu balance sheet, apa itu P&L, profit and loss, atau disebut neraca. Saya mulai belajar apa itu bikin sistem dalam company, saya belajar SOP, Standard Operational Procedure, saya bikin sendiri buat company saya bikin job desk, saya bikin KPI, Key Performance Indicator, termasuk gereja di tempat ini, visinya itu dari saya. Jadi saudara, pas tadi saya ditayangkan, ini visi saya waktu Petrus minta, Hen, visi gereja kita kayak ngambang nih. Saya bimbing dia untuk keluar visi, misi, dan budaya. Jadi bagaimana bikin sistem dalam company, saya udah mulai ngerti saya, karena saya nggak mau belajar bisnis kayak encek-encek gitu loh. Jadi yang jual kue tiaw juga dia, waktu dia sakit, kue tiawnya dia sakit, nggak bisa goreng, restorannya tutup, saya nggak mau. Saya mau bisnis running tanpa saya. Saya di rumah lagi tidur, karyawan saya bekerja untuk saya. Saya tidur nyenyak, ngorok, tapi duit masuk. Nah, berkat Tuhan mengalir. Nah, itu yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Amin. Kok aminnya kok lemas? Ternyata kayaknya keuangan masih morat-marit ini. Oke, ya. Kita belajar. Jadi dulu saya hamba Tuhan pure yang nggak ngerti bisnis, dan saya sekarang pebisnis yang berhati hamba Tuhan. Aduh, enak banget. Rasanya dunia itu indah. Jadi nggak bergantung sama PK. Bahkan saya kalau butuh duit mana? Yang mukanya mules, kasih duit. Butuh bantuan nih, kasih aja, kasih. Jadi kenapa? Karena saya tahu bahwa ada maksud Tuhan untuk kita anak Tuhan untuk jadi berkat. Amin. Yang mau jadi berkat coba angkat tangan. Yes, katakan yes. Oke, siap firman Tuhan? Nah, judul khotbah saya hari ini adalah bagaimana manage keuangan. How to manage your money. Wow. Katakan wow. Tuhan ingin Anda dan saya bijak dalam mengelola keuangan. Ada beberapa hal yang harus perhatikan, kenapa Tuhan ingin Anda dan saya mengelola uang dengan baik. Nah, firman Tuhan berkata, di hari-hari terakhir akan datang masa yang sulit dan sukar. Saudara lihat belakangan ini rupiah terpuruk. Terpuruk dolar sampai 12.000. Belakangan ini menguat dikit ya, puji Tuhan. Karena banyak investor masuk lagi ke Indonesia, karena Indonesia disebut pasar yang sangat potensial. Tetapi rupiah kita sudah terdepresiasi 20% sampai 35%. Itu tandanya ekonomi Indonesia tidak baik. Ditambah kalau saudara baca koran, bahwa neraca perdagangan Indonesia itu minus. Bayangin cadangan devisanya Indonesia dari 140 lebih miliar US dollar, drop kemarin sampai ke 90 sekian, 93 kalau saya salah ingat. Jadi istilahnya Indonesia tuh lagi minus, kenapa? Semuanya impor. Jadi selain langit dan bumi ciptaan Tuhan, everything made in China gitulah, kurang lebih gitu loh. Gitu di Alkitab kalau udah tulis MF langit dan bumi ciptaan.
everything made in China. Wah, tapi itu Alkitab sesat. Jadi saudara, semua keadaan di dunia ini semakin sulit, makin berat. Banyak pengusaha, pebisnis yang mungkin yang enak. Tapi yang semakin sulit, semakin sulit. Ada lagi satu berita, karena bisnis saya setelah main di gadget, saya banting ke lampu LED. Tahun 2012 saya mulai bisnis lampu LED lighting, tapi LED lampu hemat energi. Nah, tahun 2014 ini, mulai tanggal 1 Mei, sudah diketok palu sama DPR bahwa listrik di Indonesia akan naik 38,9%, 38,9, nggak tanggung-tanggung ya, hampir 40%, sampai 64,7%. Jadi listrik kita nanti bayarnya mahal banget. Bukan mahal aja, mahal. Jadi siap-siap bagi saudara yang punya rumahnya listriknya di atas 7.700 watt, ya, yang 7.700 itu akan siap naik. Maka itu beli LED. Yeah. Oh ini kok promosi nih, kita kembali ke firman Tuhan. Nah, jadi bahwa kondisi ekonomi dunia ini semakin hari semakin sulit. Dunia ini sengaja dibikin angka orang kaya dengan orang miskin gapnya sengaja dibikin jauh. Maka daripada itu kalau gereja hamba Tuhan tidak mengajar tentang bisnis, bahkan hamba Tuhan tuh banyak kan full time biasanya, nggak ngerti bisnis, ataupun hamba Tuhan nggak pernah ngejalanin bisnis, banyak yang begitu. Jadi dia tidak mengerti bagaimana mengajarkan jemaatnya memanage keuangan. Jadi ini menurut saya penting banget karena saya mau bagi fondasi yang kuat untuk GBI WTC sini. Ya, jadi goncangan akan goncangan terjadi. Keadaan boleh sulit di dunia ini, tetapi kalau kita mengelola uang dengan baik, kita tidak perlu terjepit, tapi kita akan melejit. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa yang saya temui saudara, bahwa orang Kristen kebanyakan bukannya nggak punya duit saudara. Rata-rata orang Kristen tuh punya duit. Cuman masalahnya banyak orang Kristen yang nggak bisa ngatur duit. Banyak orang Kristen berpikir semua akan selesai kalau sudah didoain. Banyak orang Kristen berpikir semua kalau bisa selesai kalau kita sudah ibadah. Saudara itu no way saudara, tidak mungkin. Kalau dibikin film itu namanya The Mission Impossible judulnya. Saudara, ya. Ingat, hutang itu tidak bisa dibayar pakai doa. Kurabata shikara hutang hilang, nggak ada. Ya. Tidak bisa hutang dibayar pakai tengking saudara. Dalam nama Yesus, hutang hilang, nggak bisa saudara, nggak bisa. Tengking, hutang bisa lunas kalau diapain? Dibayar. Bayarnya pakai apa? Pakai duit. Bukan bayar pakai doa. Saudara. Saudara, banyak orang Kristen gitu loh, rohani banget. Wah, rekening dalam nama Yesus. Kurabata shikidi darabata. Rekening saya bisa dipenuhi. Dalam nama Yesus. Oh, saudara, rekeningnya tambah banyak duit? Coba kalau banyak, coba kasih tahu saya ini. Gara-gara dia cuma doa, tembang tangan. Ya, banyak orang punya duit saudara, penghasilannya ratusan juta rupiah. Saya punya teman-teman yang penghasilan bahkan sebulan bisa miliaran saudara. Tetapi banyak orang income-nya besar tapi tetap aja nggak cukup. Biaya hidupnya nggak cukup. Saudara pernah ketemu orang kayak gitu? Income-nya besar tapi hidupnya nggak cukup selalu. Pernah dengar? Pernah ya? Jadi saudara harus tahu dan ada dosa-dosa tertentu saudara yang tidak bisa manifestasi kalau nggak ada duit. Waktu dia lagi susah, lagi miskin, wah dia setia sama Tuhan. Tetapi ketika dia diberkati oleh Tuhan, duitnya banyak, istrinya juga banyak. Duitnya banyak, simpenannya juga banyak, simpenan ceweknya banyak. Saudara, jadi begitu jadi banyak duit, dia mulai melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Saya yakin di tempat ini tidak ada. Yang setuju katakan amin. Dan tetapi masalahnya, pertanyaan saya, duit itu perlu apa enggak sih? Halo? Duit itu perlu. Uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh. Kasih anak minum susu pakai duit gak beli susunya? Pakai.
Nggak mungkin kan ke Carrefour gitu, kurabata shikara laba, bawa kaleng susu gitu, kurabata shikala raba laba. Di depan kita nggak mungkin kan? Ya kan bisa ditangkap sapam kan? Ya kan? Jadi saudara segalanya butuh uang. Nah, kita buka Alkitab kita, Amsal 24. Kita mulai masuk. Amsal 24. Saya mau bicara tentang duit. Ya. Siapa di antara kita yang butuh duit? Coba angkat tangan, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Ya, oke. Nah, siapa yang ingin mengubah nasib keuangannya lebih baik? Coba angkat tangan tinggi-tinggi, ayo. Oke, ya, ikuti cara firman dari Tuhan. Jangan saudara ketik rek spasi nama, spasi tanggal lahir, kirim SMS ke 9090. Omong kosong. Ya saudara ya, Mama Loren udah meninggal. Ya, kita baca Amsal 24 ayat 3 sampai dengan 7. Saya minta ditayangkan ayatnya, multimedia. Amsal 24 ayat 3 sampai 7 ya. Kita baca dengan sama-sama dengan cepat. 1, 2, 3. Dengan hikmat Tuhan didirikan. Ulangi lagi. Dengan hikmat rumah didirikan. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Terus, dan dengan pengertian kamar diisi dengan macam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Terus, oke, terus, oke, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Terus, ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Oke, sampai sini? Nah, di dalam membangun rumah tangga, di Amsal 24 ini komplit banget cara kita bagaimana membangun rumah tangga. Ayat 3 sampai dengan 7. Di ayat 3 itu bicara tentang hikmat, kepandaian, supaya kita bisa bangun rumah tangga. Jadi kalau mau merit, perlu ada hikmat dan kepandaian. Ayat keempat, ada pengertian. Ayat keempat. Ayat keenam itu ada bicara tentang perencanaan dan penasehat. Nah, hari ini saya mau bicara di ayat yang keenam tentang perencanaan. Sama-sama katakan perencanaan. Alkitab mengajar rumah tangga Anda, keuangan Anda harus dibikin planning atau perencanaan. Sama-sama katakan planning. Bukan hanya family planning, keluarga berencana, bukan hanya anak yang direncanakan, tetapi keuangan juga harus direncanakan. Setuju? Uang kita tuh harus direncanakan. Banyak orang Kristen tidak merencanakan keuangannya. Halo? Mereka pikir iman bisa menjawab semuanya. Nah, saya mau bertanya. Biasanya nih saudara, di akhir tahun, misalnya 2013 di akhir tahun, kita terima kalender. Jujur ya. Kita terima kalender di akhir tahun 2013, kita terima kalender di tahun 2014. Nah, biasanya yang pertama-tama yang kita lihat, itu apa saudara? Halo? Kalau kita terima kalender, pertama apa yang kita lihat? Liburan. Benar? Benar kan? Liburnya kapan kan? Tahun depan lebarannya jatuhnya bulan berapa ya? Ya kan? Benar kan? Ya kan? Nah, kalau bisa gue pesan AirAsia dari sekarang nih, murah nih. Cuman cepeceng. Ya, biasanya kita waktu terima kalender dengan otomatis tanggal merahnya yang kita lihat. Setuju ya? Setuju, oke. Kenapa? Karena kita bikin perencanaan untuk liburan. Nah, banyak orang merencanakan liburan setahun sebelumnya. Tetapi sayangnya, banyak dari mereka tidak pernah merencanakan keuangan untuk masa depannya mereka. Banyak orang Kristen tidak pernah merencanakan keuangannya jauh-jauh hari sebelumnya. Coba tanya kiri kananmu. Makanya ekonomi lu morat-marit, coba sentil kiri kanan. Makanya itu duit lu morat-marit lu, gitu loh. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Anda tidak bisa hidup tanpa ada perencanaan keuangan yang baik. Yang setuju katakan amin. Apakah kerohanian penting? Apakah kerohanian penting? Nah,
kerohanian penting, itu tidak ada satu hal yang tidak kalah pentingnya dengan kerohanian, yaitu merencanakan keuangan kita. Anda harus tahu Anda diciptakan oleh Tuhan, kita dititipkan uang sama Tuhan untuk jadi pengelola dan pengurus. Kita ini bukan pemilik, saudara. Alkitab berkata, saya nggak usah ajak saudara buka Alkitab. Saudara pasti sering dengar pendeta khotbah tentang bicara tentang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, benar kan? Ya kan? Nah, Alkitab berkata, lalu itu tuannya pergi jauh ke luar negeri, lama sesudah itu dia baru kembali, benar kan? Yang dikasih talenta itu kan, waktu dia balik dia tanya, mana yang 5, mana yang 2, mana yang 1, duit gua kemanain? Dia minta apa artinya? Dia minta pertanggungjawaban. Sama-sama katakan lebih keras lagi, 1, 2, 3. Nah, Tuhan berkata kepada yang dikasih 5 dan 2 talenta, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikanmu perkara-perkara yang lebih besar, kata Tuhan. Nah, tahukah saudara kalau di dalam Ibrani 4 ayat 13 berkata, segala sesuatu telanjang di mata Tuhan, kita harus memberikan pertanggungjawaban. Jadi selama kita hidup di muka bumi ini, kita bertanggung jawab sama Tuhan. Amin? Jadi apapun yang kita lakukan, kita bertanggung jawab. Termasuk keuangan kita. Pernah baca ayat ini gak? Bahwa kita di akhir hidup kita harus kasih tanggung jawab. Kalau saudara baca Wahyu, bahwa Tuhan mengharapkan kita bertanggung jawab. Bukan hanya rajin ke gereja. Bukan cuma rajin berdoa. Bukan cuma rajin baca Alkitab. Tetapi Tuhan tanya, uang yang gue titipin ke lu apain? Maka itu timbullah perumpamaan tentang 5, 2, dan 1 talenta. Nah, sekarang Tuhan tuntut pertanggungjawaban. Di dalam Yohanes 3 ayat 17, disitu jelaskan, nggak usah buka ya, apa yang kita miliki, kita itu semua berasal daripada Tuhan. Amin? Nah, hari ini saya mau ngajarkan bagaimana kita menjadi pengelola yang baik dan yang bertanggung jawab. Yang mau katakan amin. Kita belajar ya, oke? Nah, saya mau nanya, gantian, saya khotbah itu capek. Khotbah itu capek karena energi saya keluar, oke? Segantian. Sekarang kalau pendeta bertanya, jemaat menjawabnya dengan keras. Oke, kalau pendeta bertanya, jemaat menjawab dengan oke, yuk saya mau nanya ya. Saya mau tanya. Jawabnya jangan buru-buru. Orang Kristen kalau jawab jangan buru-buru, jangan nafsu. Pikir-pikir dulu, baru dijawab, oke? Oke? Oke, saya tanya ya. Saya mau nanya nih, seorang satpam di kantor, gajinya sama dengan seorang direktur? Hah? Tidak ya, oke. Mana yang lebih besar? Direktur, oke. Kenapa? Kenapa? Bukan jabatan. Tanggung jawab. Seorang direktur tanggung jawabnya lebih besar daripada seorang satpam. Dia mimpin perusahaan. Dari A sampai Z, direktur yang bertanggung jawab. Maka itu bayarannya lebih mahal. Jadi nggak bisa iri lu jadi satpam. Ngomel-ngomel, lah direktur gajinya sekian, gue cuma sekian. Nggak bisa marah-marah. Kenapa? Karena perbedaannya ditanggung jawab. Nah, tanggung jawab yang berbeda akan diberikan reward yang berbeda. Ini. Pertanyaan saya yang kedua. Ini lebih susah ya. Dengar baik-baik ya. Kita mengerti persepuluhan enggak? Halo? Yang ngerti persepuluhan katakan amin. Oke, mengerti perubahan. Nah, apa sih persepuluhan? Saya hari ini tidak khotbah tentang persepuluhan ya. Saya mau nanya, apa sih persepuluhan? Apa itu persepuluhan? 1/10 dari diapain? Hah? Kan tadi janji kalau pendeta bertanya jemaat menjawab dengan oke. Jadi persepuluhan dikembalikan kemana? Oke, karena itu milik siapa?
Aduh, jemaat 1000 suaranya kecil ya. Oke, nah setuju gak? Itu milik Tuhan, setuju? Benar? Oke, pertanyaan saya berikutnya. Uang 9, kan 10% punya Tuhan tuh. Kita balikin kan? Nah, sisanya 90% yang di tangan kita itu milik siapa? Ragu nih, milik siapa ya, milik siapa ya? Saya ulangin lagi ya. Suaranya lebih keras dong, please. 对不起，拜托，声音大声一点，我听不到这里。Pakai bahasa planet lah. Oke, kalau 10% kita kembalikan kepada Tuhan, milik Tuhan, saya mau nanya nih, sisa yang 90% yang ada di tangan kita, milik siapa? Hah? Oke. Ada dua kubu, ada dua versi di tempat ini. Oke, saya pakai tunjuk tangan ya. Tidak ada yang golput ya. Bentar lagi pemilu ya. Ya, nggak ada yang golput ya. Oke. Yang bilang milik Tuhan, coba angkat tangan. Yang bilang milik Tuhan. Tinggi, jangan setengah tiang. Oke, 1, 2, 3. Yang bilang milik Tuhan, coba angkat tangan. Oke, nggak ada yang golput ya. Coba tahan. Jangan diturunin, tahan. Oke, turunkan. Nah, yang bilang 90% itu milik saya, coba angkat tangan. Jangan diturunin, ayo. Wah, ini lebih besar nih kubunya nih. Oke. Coba yang bilang nggak tahu angkat tangan. Nggak ada yang nggak tahu ya, oke. Oke Pak, terima kasih untuk kejujurannya, nggak tahu Pak. Nanti akan saya jelaskan di sini. Saya jadi bingung nih, ada dua kubu nih Pak. Khotbahnya jadi susah. Oke, saya mau nanya yang tadi bilang Tuhan yang punya. Tadi yang ada jawab yang bilang, Bapak ada bilang Tuhan punya 90%. Itu benar gak kalian serius bahwa 90% itu Tuhan punya? Kalau Anda bilang 90% itu punya Tuhan, waktu praise and worship di gereja, nyanyi lagunya, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Gimana lagunya? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Benar gak? Karena itu Tuhan yang punya. Oke. Tapi kalau Tuhan bilang begini nih, tadi kan ada yang ngangkat bilang itu punya Tuhan. Tuhan bilang begini nih, itu tuh duit di rekening tuh Gopetiau tuh transfer tuh ke gereja tuh. Itu kena tsunami tuh, gerejanya tuh transfer. Kalau kalian bilang itu punya Tuhan, tiba-tiba kalian lagi doa Tuhan berbicara, ditransfer apa enggak? Butuh 5 orang nabi saudara, untuk konfirmasi, biasanya begitu. Butuh orang 5 nabi, berat banget Gopetiau. Bener apa enggak? Orang jujur disayang. Waduh bener banget deh. Nah jadi gini saudara. Kalau di gereja ditantang, wah ini punya Tuhan. Pasti milik Tuhan, yang setuju katakan amin. Wah kalau jemaat katakan amin. Punyanya Tuhan. Keren. Kenapa Pak Pendetanya di depan? Kalau bilang enggak kan kayaknya malu. Kebetulannya di sini ada 2 kubu dan banyakannya milik sendiri. Gitu loh. Nah, kalau kebalikannya, kalau yang bilang 90% punyanya saya, worshipnya jadi beda loh lagunya. Suka-suka gua Tuhan, suka-suka gua Tuhan, suka-sukaku Tuhan. Saya nggak tahu kalian setiap hari Minggu nyanyinya di mimbar ini gimana nih? Suka-sukamu atau suka-sukaku? Gini nih, kalau orang yang nyanyinya suka-sukaku, dia bisa dalam waktu sekejap, dia ke mall, duitnya habisin.
Firman bilang, kenapa? Karena dia bilang, punya aku. Dia bisa berkata, dia ke atas, di atas ada showroom mobil, wah dia lihat mobil Lamborghini, wah walaupun masih second, gila velgnya masih mulus banget, knalpotnya seksi banget. Aduh, kalau orang demen mobil kan begitu, kalau udah lihat mobil kayak mesti dipegang gitu. Pas tuh dari jauh ditongkrongin gitu, gila tuh velg kayak panci bini gue. Gila, knalpotnya memble bener, gila. Kalau orang demen mobil kan gitu, apalagi dengar suaranya, aduh gila. Aduh feelingnya kayaknya dengar suara knalpotnya, kayaknya rasanya mau ketemu Tuhan Yesus gitu lah. Aduh. Ada orang yang udah hobi, mau berapa duit juga habis loh. Karena dia bilang, duitnya itu milik dia. Semua maunya gue. Nah, tadi pagi saya bicara tentang paradigma. Konsep berpikir kita atau paradigma kita itu akan menentukan hasil kerja kita. Kalau paradigma kita benar, hidup kita akan benar. Kalau paradigma kita salah, hidup kita akan salah. Betul apa tidak? Amin? Oke, pertanyaan berikutnya, masih belum selesai. Ya. Kalau pendeta bertanya, jemaat dengan gimana? Keras, oke. Sekarang saya tanya lagi. Nah ini jangan langsung jawab, lebih susah. Pikir-pikir dulu baru jawab, oke? Kadang-kadang orang Kristen suka tergesa-gesa. Pikir setengah menit aja udah, ya. Jadi kita harus jawab ya, oke. Saya mau nanya, duit itu siapa yang punya? Halo? Nah kan bingung kan. Saya mau nanya, duit itu siapa yang punya? Tuhan atau dunia? Ada dua versi susah di sini. Saya ulangin lagi ya. Duit itu Tuhan punya atau dunia punya? Halo? Dunia. Oke, dunia, oke. Susah nih. Khotbahnya sampai mana ya? Mau diterusin gak ya? Ini kan ada dua versi soalnya. Oke. Ada yang bilang Tuhan punya gak duit? Coba yang bilang duit itu punya Tuhan, angkat tangan. Oh enggak ya? Kalau yang bilang duit, dunia punya, coba angkat tangan, dunia. Oke, coba jangan ragu-ragu, karena kita hidup mesti harus mantep. Yang bilang duit, dunia punya, angkat tangan, tinggi-tinggi. Yes, oke, hampir mayoritas ya. Ya oke. Bingung ya, mau khotbah dari mana ya. Tugas saya memang membingungkan Anda saudara, karena kalau Anda bingung, Anda akan ngerti nantinya. Saya mau nanya nih berikutnya. Anda cari duit di mana? Jawabannya? Dunia, oke. Anda dapat duit dari mana? Dunia. Lebih keras, katakan? Oke. Berarti siapa yang punya duit? Oke. Kalau bangkrut cari siapa? Hah? Kalau bangkrut cari Tuhan. Kok begitu? Nggak cengli lu. Nggak cengli. Kenapa sudah bangkrut baru cari Tuhan? Seharusnya cari dunia. Karena duit dari dunia. Anda digaji dari dunia. Berarti siapa yang punya duit? Waktu bangkrut cari siapa? Nggak cengli. Kenapa kita mau cari Tuhan ketika bangkrut, saudara? Karena Tuhan bisa jawab, dunia tidak bisa jawab. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita, amin. Katakan, Tuhan bisa jawab. Kalau gitu mana yang lebih hebat, Tuhan atau dunia? Jadi siapa yang punya duit? Tuhan. Alkitab, maka itu baca Alkitab. Alkitab udah bilang emas dan perak milik Tuhan. Emas dan perak milik Tuhan. Mata uang kita dicetak tergantung berapa emas deposito yang disimpan di satu negara. Satu negara tuh gak boleh sembarangan cetak duit tahu. Tergantung berapa emas yang disimpan. Jadi firman Tuhan berkata emas dan perak milikku kata Tuhan. Nah kalau gitu mau cari duit cari siapa? Cari Tuhan. Saudaraku semenjak saya mengembalakan full time di Taiwan. Saya balik Indonesia mulai ngerintis bisnis dari nol. Saya
pakai garasi rumah tante saya di Kebun Jeruk. Itu dalam perumahan, gang yang meliku-meliku dalam, ke dalam. Dan saya sewa garasi, tadinya kandang kucing saudara. Tante saya demen piara kucing, anjing, banyak macam binatang-binatang lah. Jadi garasinya itu tadinya buat kucing-kucing mahal. Kucing Amolonga, kucing Persia, kucing macam-macam. Pak itu saya bilang, boleh gak saya sewa, saya buat ngerintis bisnis. Tante saya sangat sayang sama saya. Dia jual kucingnya semua, garasinya disewain ke saya. Saya mulai dari satu staf pegawai. Dari satu karyawan, satu komputer, saya masih ingat. Saya akhir mulai rekrut 2 pegawai, 3 pegawai, 4 pegawai. Itu cuma satu komputer kalau mau pakai rebutan. Telepon satu line dan pakainya rebutan. Saudara, tetapi waktu saya tahu, walaupun saya sudah tidak mengembalakan gereja, Tuhan kasih saya amanat agung bahwa bisnismu adalah jemaatmu. Rumah yang harus kamu gembalakan. Saya setiap pagi dari mulai bisnis sampai sekarang, saya tidak pernah satu hari tidak berdoa dengan karyawan. Jadi karyawan saya mau agama apapun, pas lagi rekrut saya bilang, ownernya nih Kristen. Kalau kamu mau tinggal di rumah saya, ikut peraturan saya. Kalau saya tinggal di rumah Anda, saya harus ikut peraturan rumah Anda. Nah, kalau Anda mau bekerja di perusahaan saya, ownernya Kristen, keberatan nggak pagi-pagi doa, worship bareng, saya ambil gitar. Setiap pagi saya menyembah, memuji Tuhan, saya berdoa, saya sharing firman Tuhan kepada seluruh staf saya, walaupun pakai jilbab. Dari awal sudah komit sampai saat ini, walaupun mungkin saya lagi pameran di Hong Kong, di luar negeri, tetap tim saya berdoa, worship, menyembah Tuhan. Bahkan yang jilbab-jilbab udah bisa, ku ingin selalu, udah bisa begitu saudara. Lagunya merdu lagi. Kenapa? Karena kita komitmen kita cari Tuhan. Yang beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya jalankan itu dari pertama kali step pertama saya melakukan bisnis sampai sekarang. Dari 20 juta rupiah sampai sekarang kita miliaran rupiah. Kenapa? Setiap pagi kita cari Tuhan. Budaya kita ada 5 dalam company. Pertama, berdoa pada Tuhan. Kedua, kita harus punya passion. Yang ketiga, harus punya integritas. Kenapa punya passion? Kamu harus punya passion di lampu. Sebagai sales lampu harus punya passion di lampu. Lu lihat lampu udah enak, jangan jadi sales lampu. Jadi sales mobil. Accounting, kalau kamu gak suka angka-angka, gak suka numbers, lebih baik jangan jadi accounting, jadi petinju. Yang ketiga budaya kita integritas, maka itu budaya ini saya bantu bikin di gereja Pak Yopi. Budaya yang ketiga adalah integritas. Saya bilang saya tidak bisa 24 hours pakai CCTV ngeliatin kamu di mana kamu berada dan kamu ngapain aja. Tapi setiap yang kamu lakukan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, integritas. Yang keempat, budaya kantor kita adalah komunikasi. Saya bilang tidak ada teamwork, kata-kata teamwork dalam perusahaan kita. Tapi kalau komunikasi tidak baik, pasti teamworknya yang tidak baik. Saya bilang suami istri kalau tidak bisa komunikasi, ujung-ujungnya cerai loh. Apalagi kamu bekerja di tempat saya. Komunikasi budaya kita. Budaya kita yang kelima ada kaizen. Bahasa Chinese-nya kaisan. Bahasa Jepangnya kaizen. Apa kaizen? Artinya never ending to improvement. Good aja nggak cukup. Tapi kita menjadi great. Kenapa orang Jepang maju banget? Karena punya semangat kaizen. Kaisan. Nah, saudara, jadi saya sudah sampaikan, budaya kita pertama Pancasila kita berdoa. Berdoa sama siapa? Sama Tuhannya saya. Bosnya Kristen. Lu mau agama apa aja boleh, terserah lu mau duduk, lu mau komat kami terserah. Tapi bosnya Kristen. Jadi setiap pagi kita cari Tuhan. Saudara, maka itu saya bilang kita harus cari Tuhan paling utama. Karena kita bertanggung jawab. Ingat, jangan sembrono menggunakan uang. Kita buka 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Ayo kita lihat satu orang nabi. Kita buka Alkitab kita, saya mau buktiin, ada seorang nabi yang pakai duitnya nggak bener. Dan tercatat di dalam Alkitab, 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Ya, udah di display, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Salah seorang dari istri-istri para nabi, ini istrinya siapa? Istrinya nabi loh. Terus mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Nabi ini takut akan Tuhan apa enggak? Rajin ke gereja enggak?
Rajin pelayanan nggak? Rajin berdoa nggak? Rajin, dia bilang takut akan Tuhan. Tetapi terus sekarang debt collector sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku untuk menjadi budaknya. Bayangin Bu, banyak pendeta, banyak hamba Tuhan, dia takut akan Tuhan, dia berkhotbah tiap minggu, tapi hutangnya banyak. Jadi Nabi waktu mati ketahuan punya apa? Punya hutang. Coba lihat kiri kananmu. Tampangnya tampang utang banget. Coba lihat muka kiri kananmu. Coba ini utangnya berapa duit, berapa M. Oke. Coba kasih tahu, Nabi kok ngutang gitu loh. Kasih tahu kiri kanan, Nabi kok ngutang gitu loh. Pendeta kok ngutang gitu loh. Coba kiri kanan gitu. Coba. Tapi saya akan kasih tahu, ada hutang yang baik. Ada hutang yang baik. Nanti saya akan kasih tahu ya. Nah, Alkitab berkata, hambamu suamiku takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu orang yang sangat rohani. Tapi pakai duitnya bablas, saudara. Nggak heran, banyak pendeta anak Tuhan itu terjerat hutang. Walaupun rohani, suka bernubuat, tapi dia nggak bisa mengelola uang. Terjebak kartu kredit. Banyak orang gesek bulan depan bayar. Bulan depan hanya bayar minimum bunganya tuh berlipat-lipat. Saudara tahu bunga bank sekarang Indonesia lagi tinggi tau. Lagi tinggi banget. Kalau pinjaman ini lagi tinggi sekali. Apalagi bunga kartu kredit. Setahun bisa 30% lebih loh. Saya nggak tahu sekarang berapa persen. Bunga bank dengar-dengar mau naik lagi 1%. Hati-hati yang bisnis pakai utang bank, hati-hati. Karena bunga bank mau naik lagi nih. Saya dapati orang Kristen firmannya hebat, doanya hebat, konselingnya hebat, mimpin pujiannya hebat, nyanyinya hebat. Tapi dari satu warung ke warung yang lain tugasnya ngutang. Nah, kenapa bisa begitu? Apa sebabnya? Karena Anda lupa bahwa duit bukan milik kita, amin. Duit itu miliknya Tuhan. Uang itu punyanya Tuhan, halo, amin. Jadi tanpa kita sadari, hidup kita itu kita lakukan dengan salah. Kenapa? Kita tidak kelola hutang kita dengan baik. Coba, Amsal 28 ayat 20. Ini penting banget. Amsal 28 ayat 20. Sebentar lagi saya selesain. Amsal 28 ayat 20. Hutang gak bisa ditengking, saudara. Hutang gak bisa ditengking. Kita baca sama Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat jadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saudara, belakangan ini banyak orang Kristen kejebak, saudara. Saya kenal satu orang hamba Tuhan kejebak, kemarin itu emas apa sih? Yang investasi emas apa? Apa yang kabur itu apa? Saya lupa. Yang katanya yang punya orang Malaysia katanya. Itu banyak hamba Tuhan kejebak. Banyak pendeta kejebak. Karena ingin cepat jadi kaya. Investasi emas, saudara tahu investasi apa sih? Saya lupa nama PT-nya. Itu banyak banget. Orang yang dapat dipercaya, Alkitab katakan mendapat banyak berkat. Siapa yang mau mendapat banyak berkat? Coba angkat tangan. Siapa yang mau? Oke. Nah, kalau saudara ingin dapat dipercaya, kelola keuangan saudara dengan baik. Saudara harus bisa belajar menghemat. Anda tidak belajar boros, saudara. Salah satu penyebab kenapa kita suka utang, hati-hati salah satunya kartu kredit. Saya mau ingatkan kembali. Saya sebagai hamba Tuhan dan saya juga businessman. Hati-hati sama kartu kredit. Karena Indonesia bad debt-nya cukup tinggi untuk di kartu kredit. Saya tidak bicara utangnya, saudara. Tapi penyebab hutang, itu lebih penting. Sebab semua orang di ruangan ini punya hutang. Termasuk saya punya kartu kredit. Termasuk saya bisnis juga pakai uang bank untuk cash flow. Termasuk saya. Nah, dengar baik-baik saudaraku. Yang saya maksud hutang yang tidak boleh adalah hutang yang tidak bisa Anda kelola. Kalau income-nya saudara
dengan pengeluaran saudara lebih besar pengeluaran daripada income, hati-hati sekali. Anda akan terjebak namanya hutang. Yang mengerti katakan amin. Itu jangan hutang bank sama sekali. Tetapi kalau income saudara lebih besar daripada bunga hutang yang saudara pinjam dari bank, itu boleh. Kenapa? Karena dari selisihnya Anda masih profit. Yang mengerti katakan amin. Nah, saya mau nanya lagi. Kalau Anda pakai listrik di rumah, bayar dulu atau pakai dulu? Pakai dulu kan? Berarti kita ngutang nggak? Nah, banyak orang hamba Tuhan yang ngajarnya juga nggak benar. Orang Kristen nggak boleh ngutang. Siapa bilang lu sendiri bayar listrik dulu lu? Ya kan, pakai listrik dulu baru ngutang kan. Belakangan baru pakai token kan? Baru ada token kan? Nah, yang kayak rumah saya yang udah agak lama kan berarti saya harus bulanan abonemen. Tagihannya setiap bulan. Listrik, air, apalagi telepon, bener gak? Pakai handphone, bayar dulu atau utang dulu? Kalau bayar dulu isi ulang kan, pakai isi ulang. Kalau yang saya bulanan, karena repot. Kalau saya nggak mau repot. Jadi itu hutang yang bisa dikelola. Sama-sama katakan hutang yang bisa dikelola. Nah, yang sering terjadi kalau tagihan datang yang dibayar tuh minimum payment. Itu tidak boleh. Kalau kartu kredit datang berapa tagihan, harus dibayar semua. Jangan bayar minimum payment. Kalau saudara merasa tidak sanggup, cepat-cepat operasi plastik. Gunting kartu kreditnya. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena kalau nggak saudara akan kejebak hutang. Bunga kartu kredit itu gila banget. Saudara, saya ada seorang anak Tuhan, waktu saya khotbah tentang keuangan, ada orang yang datang pada saya, dia bilang, Pak saya mau ketemu Bapak sebentar. Dia bilang, oh ada apa? Ya boleh. Pak saya heran, dia bilang, saya punya penghasilan, kenapa ya nggak cukup untuk sehari-hari? Oh ya? Saya bilang, apa sih yang harus saya perbuat Pak? Boleh gak Bapak berdoa untuk saya? Saya bilang, jangan buru-buru doa dulu. Jangan buru-buru doa dulu, saya bilang. Saya bilang, percuma didoain, saya bilang. Karena saya belum tahu penyebabnya apa. Jadi bukannya sekadar doa, saya bilang, ini kemungkinan ke persoalan tentang kedisiplinan anggaran keuangannya kamu, saya bilang. Coba gini aja, minggu depan saya kan khotbah lagi di gereja ini, saya bilang. Minggu depan kamu bawa tulis rincikan dengan details, setiap hari berapa biaya pengeluaranmu. Sedetail-detailnya, parkir 1.000 juga kamu tulis, parkir 2.000 juga kamu tulis. Kamu ngapain pakai ini, tulis, beli bensin berapa duit, anggarannya pokoknya kamu tulis sedetail-detailnya. Saya bilang bikin daftar penghasilan kita, kamu berapa, sebulan penghasilan gaji kamu berapa, kalau penghasilan kamu sebulan 10 juta, tulis 10 juta. Pak itu pengeluarannya berapa, detail. Pak itu tulis asetmu ada apa aja, ada motor, ada rumah, ada mobil, ada bla bla bla. Aset kamu apa aja. Ya, kalau sudah buat, minggu depan datang cari saya. Habis ibadah, saya luangkan waktu setengah jam saya ketemu sama kamu. Saya bilang begitu. Saya nggak akan doain dulu. Akhirnya minggu depan saya datang lagi khotbah. Saya ketemu dia. PR udah buat belum? Saya bilang, PR udah buat belum? Pak itu tau gak? Dia langsung cengengesan. Kok cengengesan? Iya, saya baru tahu Pak. Kenapa? Pantesan uang saya nggak cukup. Kenapa? Saya bilang, pengeluarannya gede Pak, daripada gaji saya. Pengeluarannya lebih gede Pak. Apalagi udah punya anak. Anak perlu imunisasi, dia nggak pernah ingat anaknya perlu imunisasi. Pampers itu udah kayak jackpot kan, tiap hari keluar, ya pup, bayar, kencing pipis bayar, ya kan? Susu, dia pikir gaji segitu cukup. Belum dia punya hobi, saudara. Hobinya, wah, dan itu waste money. Saya punya teman, penghasilan tuh sebulan mungkin sekitar 200 juta, 300 juta, bersih ya. Tapi minus, tiap bulan minus. Akhirnya jual rumah saudara. Hartanya dijual semua. Kenapa? Karena nggak sanggup bayar hutang. Nah akhirnya anak muda itu saya bilang, lu baru tahu loh,
biaya lu gede. Nah, banyak orang Kristen tidak bikin catatan anggaran, pengeluaran, dan penerimaan. Pagi hari ini saya di gereja, saya mau bagian sesuatu. Karena selain saya hamba Tuhan, saya juga pengusaha. Ingat, bagi pengusaha, bagi yang punya bisnis, uang pribadi sama uang perusahaan jangan dicampur. Bahaya. Banyak orang gini, banyak owner gini nih. Ini kan perusahaan gua, duit mau butuh berapa semua mau gua nih, gua ambil, gua buat beli mobil, gua buat beli velg, buat beli apa, buat ganti knalpot, buat interior, macam-macam. Seringkali banyak pengusaha gagal karena uang pribadi dengan uang perusahaan dicampur aduk. Ingat, itu siap bangkrut. Jadi gini, banyak orang nggak pakai sistem keuangan, dia pakai kira-kira. Kira-kira Pak, pengeluaran saya segini, kira-kira begitu, kira-kira begini. Karena pakai kira-kira, maka keluar duitnya nggak kira-kira, saya bilang. Ruginya nggak kira-kira. Banyak orang berbisnis juga netapin harga, misalnya HPP saudara. Dia beli modal 1.000 misalnya. Saya jual 1.500. Loh, lu bisa tahu 1.500 dari mana? Kira-kira lah. Loh kok lu bisa kira-kira untung? Iya kan, gua ambilnya ceceng, gua jual cenggo, untung gope. Saya bilang, siapa bilang untung gope? Siapa bilang bisa untung gope? Lu karyawan berapa? Sewa tempat berapa duit? Listrik, air, berapa duit? Banyak orang Kristen di gereja cuma ngajarin Alkitab. Nggak pernah diajarin gini-ginian. Maka itu banyak jemaat morat-marit hidupnya. Saya mau beritahu, saya nggak takut krisis. Kenapa? Karena saya sudah menganggarkan keuangan saya dengan baik. Saya bisa yakin anak saya ke depan akan dapat universitas terbaik di Amerika. Saya sudah memplanning anak saya nanti ke depannya. Saya sudah planning umur sekian saya akan pensiun. Dan uang itu saya bisa hidup cukup sampai berapa puluh tahun. Saya sudah punya planning. Saya punya planning. Saya dulu hamba Tuhan yang full time gajinya pas-pasan. Saya nggak tahu. Dulu nggak ada yang pernah ngajarin di gereja. Nggak ada tuh gereja ngajarin seminar bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Nggak ada. Maka itu saya terbeban. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan berkati saya harus berkati jemaat. Karena saya udah mengalami ini. Dan saya pernah ngalamin mau hampir bangkrut saudara. Saya pernah ngalamin karena saya pakai kira-kira. Pakai kira-kira semua. Salah satu penyebab Anda berhutang dan terjepit, pertama adalah tidak disiplin dalam anggaran keuangan. Sama-sama katakan, tidak disiplin. Lebih keras lagi, tidak disiplin. Kedua, kenapa Anda bisa gagal? Karena Anda boros. Katakan sama-sama, boros. Nah, Amsal 21 ayat 20. Ayo cepat, Amsal 21 ayat 20. Saya tutup di Amsal 21 ayat 20. Kita baca. Amsal 21 ayat 20. 1, 2, 3. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tetapi orang yang bebal, apa? Boros. Sama-sama katakan boros. Orang Kristen boros sama dengan orang bebal. Katakan, orang bebal. Saya harapkan orang boros pada hari ini keluar dari tempat ini bertobat. Ke Carrefour hati-hati dengan kata-kata diskon. Aduh, ibu-ibu kalau itu, ya ilah. Udah ngeliat, kayak udah mau manifest saya. Rabat sih, kalah rabat sih. Kalau ngeliat diskon kayak nggak tahan gitu. Kalau ke pasar diskon katanya, itu mata tuh kayak, aduh kalau apa ibu-ibu kalau tas itu ya. Tas 1 nggak cukup, tas 2, 5, 10. Saudara, saya pernah, saya malu ceritanya. Saya pernah temenin istri daripada hamba-hamba Tuhan. Belanja di Taipei, saudara, di mall. Itu kalau dengar tas Hermes, merinding. Ada tas Bottega, merek Bottega. Gue bilang, gue lihat aja Bokamguan, gue bilang. Mereknya Bottega. Harganya bocengli. Satu tas. Gope tiau. Setengah M. Tapi ada aja belanja bu. Ibu-ibu pendeta ada ya belanja. Belanja pakai kartu kredit gesek.
Suaminya setengah mati kejar target khotbah, saudara. Demi buat setoran bayar kartu kredit. Bayangin GoPay Tiao. Cicilan 0% 12 kali, Citibank juga tetap berat, saudara. Ya kan? Hitung aja. 1 bulan 40 juta lebih dia bayar cicilan. Memang dicicil 12 kali, 0%. Nah, saudara, jadi orang yang boros itu sama dengan orang yang bebal. Saya minta gereja ini pulang dari tempat ini bertobat. Yang mengerti katakan amin. Boros sama dengan bebal. Sama-sama katakan boros, bebal. Ya, saya percaya Nabi Salomo, dia menulis Amsal atau pengkhotbah. Salah satu kemungkinannya, Salomo pernah ngalamin hidupnya boros. Karena Amsal yang nulis Salomo. Kenapa boros? Coba buktiin. Pengkhotbah 2 ayat 10. Ini yang pengkhotbah yang nulis juga Salomo. Coba pengkhotbah 2 ayat 10. Saya terakhir, saya janji terakhir. Dia tadi terakhir mulu, saya janji ini terakhir. Pengkhotbah 2, karena gak seru kalau gak selesai nih, gak tuntas. Pengkhotbah 2 ayat 10. Yuk kita sama-sama, 1, 2, 3. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Ulangi lagi baca, yang ibu-ibu lebih keras. 1, 2, 3. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Jadi mata lihat apa, beli. Mata lihat apa, beli. Mata lihat apa, langsung beli. Lihat sel, beli. Lihat sel, beli. Lihat sel, Carrefour, sel, beli. Beli. Ini penyakit. Di rumah sudah banyak gula. Udah menang-menang sel 50%, masih beli gula. Aduh, saya kadang-kadang sama istri saya juga bohot, saudara. Walaupun istri hamba Tuhan, saya juga bilang sama istri saya, lah kan lagi sel Hani, ya lu mau sel juga di rumah, udah 10 sak. Lu mau dagang kelontong? Amsyong deh. Saudara, jangan sering ke mall. Saya ini pedagang, dulu saya sebelum jual lampu, saya tuh jual kamera. Saya bisnis kayak kamera, digital kamera, handycam. Jualan tablet. Saudara, kita tuh tahu kalau masuk ke Carrefour. Karena saya supply ke tablet-tablet saya, digital kamera saya ke Carrefour, saudara. Jadi Carrefour tuh begini, caranya di-upping dulu harganya, di-sell. Tapi harganya masih tinggi tetap. Buat apa? Buat subsidi bunga. Kalian gak ngerti aja. Harga di-upping dulu. Ya ilah. Mau beli baju merek Zara, mau merek apapun, itu modalnya HPP-nya cuman goban, sayang. Dijual cheat peceng, lu mau sell 80% masih cuan. Wow. Banyak orang Kristen gak tahu, saya pengusaha, sayang. Cia, panggilnya sayang lu. Rekaman saya ntar kasih bini saya. Jadi jangan lihat ini bagus, murah, beli. Diskon, beli. Ini beli. Seenaknya. Pokoknya pulang dari sini bertobat deh. Kalau ke Carrefour ditulis mau beli apa aja, Pak itu pakai kacamata kuda. Gitu. Pakai kacamata kuda. Jadi udah kemana aja, udah beli itu aja. Kopi diskon. Ini diskon beli 5 gratis 1. Ibu-ibu tuh sering terjebak sama piring. Piring, payung, muk, aduh. Kalau ada itu kayaknya gak enak kalau gak beli gitu loh. Dapat apa? Hadiahnya piringnya jelek amat gitu masih dibeli. Ya. Oke saudara, khotbah saya hari ini tentang mengelola keuangan. Pertama kita harus disiplin. Karena kita bertanggung jawab sama Tuhan. Amin. Yang kedua kita jangan hidup boros. Ingat, boros itu sama dengan orang bebal. Yang mengerti katakan amin. Yang diberkati katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita pemusik. Saya minta bangkit berdiri. Saya minta lagu apa? Yuk kita bangkit berdiri yuk. Kita menyembah Tuhan.